Sige, dito tayo sa taas. Halo para penikmat film, Abang Parku kali ini akan membahas film asal Filipina berjudul Paupahan tahun 2023, mengisahkan tentang sebuah kos-kosan bebas di pinggiran kota, di mana penjaga dari kos ini adalah wanita cantik yang masih muda. Namun di balik kebebasan di kos tersebut, ada sebuah misteri mengerikan yang akan membawa malapetaka bagi siapapun yang menyewa kosan tersebut. Ya udahlah ya, daripada lama, mending duduk santai, siapkan teh botol dingin, and enjoy the story. Kisah dimulai dengan remaja ganteng dan berbadan six-pack yang baru aja merantau ke kota. Dia bernama Nico. Nico mengejar mimpinya di ibu kota untuk menjadi seorang aktor sekaligus model. Makanya tak lelah dia selalu ikut casting untuk iklan maupun film. Sayangnya di casting kali ini Nico nggak dapat peran. Namun dia dapat seorang wanita cantik berbaju merah, yang mana berkat ketampanan dari wajahnya, Nico pun membuahi wanita yang baru dikenalnya itu. Setelah melakukan pembuahan, Nico pun pergi mencari kosan yang ia temukan lewat Facebook. Letaknya cukup strategis, hanya 2 km ke pusat kota. Ketika ngecek kosan tersebut, dia terkejut melihat pemilik kosan yang sangat cantik dan juga muda. Beliau bernama Alin. Kemudian, Alin membawa Nico ke kosan yang dia mau sewa. Suasananya terlihat nyaman dan tenang sehingga Nico pun suka. Namun harga yang diberikan oleh Alin ternyata kemahalan. Untuk 1 bulan sewa kos, di sini seharga 8.000 peso atau sekitar 2 jutaan. Di sini, Nico pun coba nego dengan Alin, yang mana tanpa diduga Alin langsung mengiyakan tawaran Nico. Padahal Nico menawar sewa kos itu dengan harga yang murah, yaitu 1 juta rupiah. Entah kenapa Alin seperti terhipnotis dengan kegagahan dan kegantengan Nico. Magkano? 8,000 yung singil. Baan? Yun kasi yung bidin eh. Sige, pwedeng 4,000? Sige. Ayun, sabi lang. Nggak butuh waktu lama, Nico pun langsung memindahkan barang-barangnya bersama teman satu kosnya dulu yang juga berprofesi sebagai freelance model. Dia adalah Paulo. Di saat lagi beres-beres barang itulah, Alin pun datang menawarkan bantuan untuk membereskan kamar Nico. Awalnya Nico menolak karena takut merepotkannya. Namun di sini Alin memaksa dan bilang kalau Nico perlu apa-apa tinggal ngomong ke Alin aja. Bahkan Alin juga telah menyiapkan cemilan buat Nico. Tama ko rin sa modeling. Hi, Paolo. Tsaka yung duplicate sa gate. Ah, Tulong sa mga gamit mo. hindi na, okay. Keesokan harinya Nico pun kembali ikut casting iklan dan juga film. Namun sepertinya untuk jadi bintang film ataupun figuran sekalipun nampaknya cukup susah di negara Filipina. Ia pun sampai mengeluh kepada Paulo kalau kayak gini terus bagaimana caranya dia bertahan hidup. Ya minimal bisa bayar kosan dan juga buat makan lah. Di tengah obrolannya itu ada seorang wadon berbadan aduhai yang kelihatannya terpesona dengan ketampanan Nico. Nggak pakai lama, Nico yang kebetulan lagi pusing itu langsung ngebungkus si wadon ke kosannya. Tanpa diduga-duga, ketika Nico sedang membelaku taksi wadon, si Alin ini melihat dengan jelas gerakan demi gerakan yang mereka lakukan. Ternyata kaca di kosan Nico tembus pandang ke kamarnya Alin. Di sini kita pun baru mengetahui kalau Alin adalah pengidap kondisi nimfonia atau hyper, kondisi di mana wanita selalu haus akan pembuahan. Pagi-pagi buta, Alin pun mengetuk pintu kosan Nico untuk memberikannya sarapan. Tentunya Nico merasa sedikit heran dan mengira kayaknya si Alin ini suka kepadanya. Hingga saat Nico memuji masakannya sangat enak, Alin pun sangat senang. Apalagi ketika Nico makan, mata Alin tak luput dari tubuh Nico yang membuatnya jadi bergairah. Tak lupa, Alin juga akan membereskan kamar Nico. Pokoknya, si Nico balik kerja, kamarnya udah beres. Kemudian Alin pun membawakan sarapan untuk neneknya, di mana nenek Alin ini sudah mengalami lumpuh cukup lama dan gak bisa ngapa-ngapain. Jadi Alin dengan sabar menyuap pisang nenek. Ia juga selalu menceritakan apapun yang dilakukan kepada neneknya. Kain na po. Siya nga po pa niya, tsaka ang bait-bait. Siguradong magugustuhan mo rin siya. Kembali ke Nico yang mengikuti casting lagi, di mana kesehariannya ini membuat Nico jenuh karena nggak kunjung dapat pekerjaan. Dirinya merasa tak berguna sebab belum juga menghasilkan uang. Sebagai sahabat yang baik, Paulo pun menyemangati Nico dan bilang setidaknya walaupun gak dapat kerja, Nico ini selalu gampang buat dapetin cewek. Paulo juga mewanti-wanti, sepertinya Alin si penjaga kos itu terobsesi dengan dirinya. Namun Nico bilang kalau Alin itu cuma gadis polos yang lagi kasmaran. Sepulangnya ke kos, Nico pun membawakan Alin
Alin makanan. Meskipun gak punya duit, Nico tetap membelikan makanan untuknya sebagai tanda terima kasih karena udah sangat baik. Mendapat makanan dari Nico, Alin pun nampak sangat senang. Dia bahkan menawarkan Nico untuk melondrikan bajunya. Tentu aja, Nico yang kebetulan punya duit pas-pasan gak menolak tawaran tersebut. Nga pala, Nico. Lilinisan ko na yung kwarto mo, tsaka Wala yun, kailangan ko talaga eh. wag na, nakakahiya. Sige na, binlipahin ko sa loob eh. Meron 10 minutes na lakad. Ketika Nico senang dengan kehadiran Alin yang selalu saja membantunya, mendadak Nico pun sedih sebab minggu depan pacarnya akan datang ke Filipina. Rupanya Nico udah mempunyai pacar yang bekerja di Kanada, jadi selama ini Nico LDRan. Hal yang membuat Nico nggak senang dengan kedatangan pacarnya karena sampai sekarang dia belum bisa membuktikan kepada sang pacar untuk menjadi seorang artis seperti impiannya. Padahal pacarnya ini selalu menyarankan agar Nico kerja biasa aja biar bisa ngehasilin duit. Namun Nico tetap kekeh buat ngejar mimpinya jadi artis. Busy lang, alam mo naman sa trabaho ko. Tapag-usapan na natin to, di ba? Mukhang time na. Next week, Friday. Karena pikirannya lagi rungkat, Nico pun mengajak Alin buat minum khamar di kamarnya, di mana Alin terlihat nggak suka dengan minuman itu, sebab Alin baru pertama kali meminumnya. Tanpa pikir panjang, Nico pun langsung mengajaknya untuk bertabuk bibir. Namun karena baru pertama kali melakukan hal itu, Alin yang gugup lalu memilih buat pergi. Alam mo, hindi mo na... Pasensya na. Alhasil keesokan paginya, Nico pun berniat meminta maaf atas kelancangannya tadi malam. Sebagai permintaan maaf, Nico pun menggambar bunga mawar di tangan Alin. Mereka lalu bercerita mengenai latar belakang hidupnya masing-masing. Nico adalah anak yang bisa dibilang kurang akrab dengan orang tuanya karena dirinya lebih memilih jadi aktor. Sementara kakaknya Nico telah sukses di dunia akademis dan menjadi arsitek. Hal itu pun membuat Nico sering ribut dengan sang ayah, hingga ayahnya meninggal gara-gara serangan jantung. Sedangkan Alin adalah anak yatim piatu yang dari kecil dirawat oleh sang nenek. Rupanya kos-kosan ini adalah milik neneknya. Cuma karena si nenek nggak punya anak dan sakit lumpuh, jadi Alinlah yang merawat dan mengurus kosan ini. Di tengah obrolan itu, Alin pun mencoba membalas ciuman dari Nico semalam. Namun karena Nico nggak tega mendengar kisah hidup Alin yang menjadi yatim piatu, ia pun memilih buat pergi. Sehingga hal itu membuat Alin cukup sakit hati. Teka lang. Tingnan lang. Nico! Nico! Dari sinilah kita mulai mengetahui sikap asli Alin yang suka banget ngintip cowok-cowok kosan. Ternyata banyak sekali cermin tembus pandang yang dibuat oleh Alin agar dia bisa memuaskan dirinya sendiri. Bahkan saking terobsesinya sama si Nico, dia pun menghayalkan dirinya sedang mandi bersamanya. Naasnya pada malam hari, Alin kembali mengintip Nico yang sedang membungkus wadon di kamarnya. Sehingga keesokan harinya, Alin pun menghadang Nico yang mau berangkat casting. Di sini Alin pun bilang dia mengira bahwa dirinya adalah satu-satunya yang disukai oleh Nico. Tapi nyatanya Nico adalah cowok bad boy. Nico pun menjelaskan dirinya sebenarnya menyukai Alin, namun dia merasa nggak pantas mendapatkan Alin yang hatinya sangat baik. Nico lalu meminta maaf jika dirinya membuat Alin sakit hati. Mendengar penjelasan dari Nico, Alin pun hanya bisa menangis dan melampiaskan rasa kesalnya kepada sang nenek dengan cara membasuh tangan si nenek dengan air yang masih panas. Kini Alin yang baik hati berubah menjadi wanita beringas yang memakai cara apapun agar Nico menjadi miliknya. Kasalanan ko to. Di sana hindi siya naganap ng iba. Hari demi hari, Alin selalu menyempatkan diri buat ngintipin dan ngehayalin si Nico. Sampai saat Nico ngebungkus cewek lagi ke kosan, Alin yang merasa sakit hati dan dibutakan oleh obsesinya, lalu berbuat hal yang begitu mencengangkan. Saat wanita yang dibungkus oleh Nico mau ke kamar mandi, dia pun langsung menghantamnya dengan botol khamar sampai pingsan. Alih-alih merasa bersalah, si Alin malah tersenyum puas. Di hari berikutnya, datanglah pacar Nico dari Kanada yang bernama Catherine. Ia pun sempat berkenalan dengan Alin, di mana Alin melihat bahwa tato di tangan Catherine sama seperti yang digambarkan oleh Nico di tangannya beberapa hari lalu. Tentunya hal itu membuat Alin sangatlah cemburu. Apalagi Nico ini langsung mengajak Catherine ke kamar. Di sana, Catherine pun bilang kalau kosan ini tuh nggak bagus, sama kayak asrama pelajar. Padahal dia telah mentransfer uang kepada Nico 10 juta buat cari kosan yang bagus. Faktanya selama ini Nico hidup dibiayai oleh Catherine. Makanya meskipun Nico belum dapat panggilan syuting, ia masih bisa makan dan sering ngebungkus cewek ke kosan. Sebenarnya di sini si Alin merasa tak tega dengan Catherine yang sering dibohongi oleh Nico si cowok Mokondo. Namun karena cintanya terlalu besar kepada Nico, dia pun tidak memperdulikannya. I'm paying 10,000 for this? Tapos, kuha po ang apartment. Alin, kailangan mo...
Ako nang bahala. Okay. Sundo sa airport. Tapos di ka sumakay. Casting. At saka, wala. Di tengah rasa cemburu dan sakit hatinya, si Catherine ini malah masak di dapur dan mengajak Alin buat makan bareng. Hal itu dilakukannya sebagai tanda terima kasih karena selama ini telah membantu Nico. Catherine lalu bercerita bahwa dia adalah anak yatim piatu sama seperti Alin. Selama ini, ia membanting tulang bekerja di Kanada sebagai perawat di rumah sakit agar bisa membantu Nico mewujudkan impiannya, yaitu menjadi aktor. Mendengar hal itu, Alin pun gak tega, karena biar gimana pun, si Alin dan Catherine sama-sama wanita. Jadi dia mengerti bagaimana rasanya disakitin. Namun di sini Alin belum mau jujur ke Catherine tentang kebusukan si Nico yang selalu ngebungkus cewek. Setelah makan bersama, Alin pun curhat dengan sang nenek sambil menangis. Ia merasa sangat sakit hati karena Nico sama seperti cowok mau kondo pada umumnya. Dari sakit hati yang sangat mendalam itulah Alin pun mengingat masa lalu kelamnya. Semua berawal ketika kakeknya dengan tega ingin membuahinya secara paksa, dimana saat ketahuan oleh si nenek, si kakek malah playing victim, sehingga si nenek pun menghantam Alin sampai membuat dirinya trauma. Dari situlah, Alin pun jadi sering terobsesi dengan cowok-cowok yang ngekos di tempat ini, hingga membuat mereka jadi pindah karena merasa risih dengan Alin yang mengintipinya. Si nenek yang memergoki kenakalan Alin lalu kembali menghantamnya. Karena sering dapat perlakuan gak pantas dari sang nenek, Alin pun menyakiti si nenek sampai membuatnya lumpuh seperti sekarang. Sedangkan si kakek, dia habisi dan dikubur di pekarangan kosan ini. Saat Alin lagi meratapi kesedihannya, si Nico dan Catherine malah asik melakukan pembuahan dengan berbagai macam gaya. Sehingga Alin yang sangat dendam pun meminta tolong kepada Catherine. Karena Catherine ini perawat, dia memintanya untuk mengecek sang nenek yang susah makan. Begitu masuk ke kamar si nenek, alangkah terkejutnya Catherine melihat si nenek telah wafat. Yang mana secara tiba-tiba, Alin pun langsung menghantamnya menggunakan botol sampai pingsan lalu membawa Catherine ke ruang bawah tanah. Yang bikin Bang Parku keki adalah wajah si Alin yang merasa nggak bersalah sama sekali. Padahal bisa dibilang si Catherine ini udah jadi korban kebohongan Nico. Selang beberapa saat, Nico yang baru balik dari tempat casting sedikit terheran melihat kondisi kosan yang sangat sepi dan agak gelap. Alin lalu menjelaskan kalau semua anak kos sudah pergi tanpa sebab, padahal ialah yang telah mengusir mereka semua. Sebenarnya Nico udah merasakan aura-aura negatif dan jahat saat dekat dengan Alin nih. Hingga saat si Nico meminum jus yang disediakan oleh Alin, Alin pun langsung menghantamnya sampai pingsan dan membawa Nico ke ruang bawah tanah. Setelah itu, Alin menggunakan baju pengantin dan berdandan seakan-akan malam ini adalah malam pernikahannya Nico. Selanjutnya, Alin menemui Nico dan juga Catherine. Di sana dia mengungkapkan semua isi hatinya dan bertanya kenapa Nico lebih memilih Catherine. Ia juga mengungkapkan kebohongan Nico selama ini kepada Catherine yang membuat Alin merasa tak tega kepadanya. Namun, alih-alih menyelamatkan si Catherine, dia malah mewafatkannya agar Catherine kagak ketipu lagi sama cowok Mokondo. Kemudian, Alin mewafatkan Nico dengan sangat ganas. Yang lebih gilanya lagi, si Alin ini malah mengangkat jasad Nico lalu berdansa dengannya. Singkat waktu, Alin pun kembali mengiklankan kosannya di Facebook, yang mana ada cowok ganteng yang kebetulan lagi nyari kosan sama ceweknya. Sama seperti Nico, cowok ini terpesona dengan kecantikan Alin pada pandangan pertama, sehingga beliaulah yang akan menjadi target obsesi Alin berikutnya. Dan begitulah film ini berakhir. Namin tungkol din sa Dari film ini kita bisa mengetahui ya dampak negatif dari pembuahan paksa. Hal itu bisa membuat mental seseorang jadi terganggu, seperti si Alin ini. Padahal kalau dipikir-pikir dia ini baik banget. Cuma karena trauma yang ia miliki, si Alin malah jadi wadon psikopat. Intinya mah, hukum tabur tua itu nyata ya. Si Nico yang selama ini selalu nipu ceweknya dan juga cewek yang lain mendapatkan balasan yang setimpal, yakni diwafatkan oleh Alin. Mungkin segitu aja review film kali ini. Kurang lebihnya Bang Parku mohon maaf ya kalau ada salah kata dan pengucapan. Oh iya, jangan lupa kalian komen di bawah ya. Abang Parku mau tahu nih penonton setiap Parku official itu dari mana aja. Abang Parku pamit dulu. Salam apa? Ya, salam Parku.